Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Ia merupakan tokoh terkenal di dunia kedokteran karena sumbangsihnya terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Banyak tulisan-tulisannya menjadi rujukan sarjana-sarjana kedokteran barat. Selain ahli di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga merupakan ahli di bidang matematika, filsafat, sastra, serta ilmu kalam. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Hasan Ibnu Ali Sina. Namun dunia mengenal dirinya sebagai Ibnu Sina atau Pisiena. Ia lahir pada tahun 370 Hijrah atau 980 Masehi di sebuah desa bernama Hormeysan dekat Bukhara, wilayah Uzbekistan. Ayah Ibnu Sina bernama Abdullah dan ibunya bernama Setareh. Sejak masa kecil, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermazhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah, terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol, sehingga salah seorang guru menasihati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Dengan demikian, Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu, dan meski masih berusia muda, beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Beliau pun menjadi terkenal sehingga Raja Bukhara, Nuh bin Mansur, yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 Hijrah, saat jatuh sakit memanggilnya untuk merawat dan mengobatinya. Berkat itu, ia dapat leluasa masuk ke perpustakaan istana Samaria yang besar. Ibnu Sina mengenai perpustakaan itu mengatakan, "Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Bahkan, aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Karena itu, aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya. Ketika usiaku menginjak 18 tahun, aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu." Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah, mantik, dan matematika dengan berbagai cabangnya. Kesibukannya di pentas politik di Istana Mansur. Raja dinasti Samarni, juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahir Samsud Daulah Dailami, dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan tidak mengurangi aktivitas keilmuannya. Bahkan, safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajulmuk, penguasa Hamedan tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. Ketika berada di istana dan hidup tenang, serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkannya,
Ia menyibukkan diri dengan menulis kitab kanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang diberi nama Kitab Al-Shifa. Namun, ketika harus bepergian, beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. Saat berada di dalam penjara, ia menyibukkan diri dengan mengubah bait-bait syair atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina, Kitab Al-Shifa dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang masa. Al-Shifa ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat, mantik, matematika, ilmu alam, dan ilahiyat. Mantik Al-Shifa saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantik Islami. Sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyat dari kitab Al-Shifa sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. Dalam biografi Ibnu Sina, diketahui dalam ilmu kedokteran, kitab Al-Qanun ditulis Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Kitab ini mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 Masehi, kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kini, buku-buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. Ibnu Sina juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Beliau menerjemahkan karya Euclides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Dalam masalah energi, ia memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa, cahaya, dan panas kepada khasanah keilmuan dunia. Dikatakan bahwa Bapak ilmu kedokteran modern ini memiliki karya tulis. Dalam salah satu bab karya tulis ini, ia juga membahas tentang asal nama gunung-gunung. Pembahasan ini sungguh menarik. Di sana ia mengatakan, kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. Pertama, menggelembungnya kulit luar bumi. Dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa. Kedua, karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersamaan dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. Sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. Angin juga berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya. Ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. Ibnu Sina dengan kekuatan logikanya, sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika. Bahkan
dalam kedokteran dan proses pengobatan, dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. Menurutnya, seseorang baru diakui sebagai ilmuwan jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Ia sangat cepat dalam mempelajari pandangan-pandangan Aristoteles di bidang filsafat. Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles, ia mengaku bahwa beliau membaca kitab Metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Beliau menguasai maksud dari kitab itu secara sempurna. Setelah membaca syarah atau penjelasan metafisika Aristoteles yang ditulis oleh para filosof Muslim sebelumnya. Dalam filsafat, kehidupannya mengalami dua periode yang penting. Periode pertama adalah periode ketika beliau mengikuti paham filsafat peripatetik. Pada periode ini, Ibnu Sina dikenal sebagai penerjemah pemikiran Aristoteles. Periode kedua adalah periode ketika ia menarik diri dari paham peripatetik dan seperti yang dikatakannya sendiri, cenderung kepada pemikiran iluminasi. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran, tidak hanya tertuju pada dunia Islam, tetapi juga merambah Eropa. Albertus Magnus, ilmuwan asal Jerman dari aliran Dominikiu yang hidup antara tahun 1200 sampai dengan 1280 Masehi, adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen. Dialah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina. Filsafat metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofis yang kebenarannya diakui 2 abad setelahnya oleh para pemikir barat. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijrah pada usia 58 tahun di Hamedan, Iran. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada hasanah keilmuan umat manusia, dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah, terutama dalam bidang medis atau ilmu kedokteran modern. Hingga saat ini, kitab-kitabnya mengenai ilmu kedokteran banyak dijadikan sebagai referensi para sarjana-sarjana kedokteran dari Barat. Nama Ibnu Sina bahkan banyak diabadikan sebagai nama tempat di beberapa negara di dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar kemajuan ilmu pengetahuan Muslim di zamannya.